dompetnya jatuh. Baik. Ya udah. Jelas kan? Aku mau putus. Aku nikah tujuannya buat bahagia, bukan untuk sengsara. Dan aku nggak bisa balikin ini ya, karena kan ini udah kamu kasih kan. Ya iyalah, masa udah dikasih udah ambil lagi sih, nggak punya malu banget. Mas Bayu ajak ketemu di sini. Padahal kan ntar lagi ada pertemuan syuting sama klien. Ada acara apa sih sampai saya harus nunggu di sini? Kan kalau masalah kerjaan bisa dibicarain di kantor atau saya harus ke rumah. Tapi ini kok malah di tempat kayak gini. Kasusnya memang ada ada terus-terusan gitu. Wah, telepon aja. Ini udah siang banget soalnya, padahal waktu ketemu klien masih sudah 2 jam lagi. Assalamualaikum, Tiff. Cek, kok pakaian kayak gini? Bukannya ntar lagi kita harus ketemu klien tuh, ngomongin acara itu tentang pekerjaan yang bakal kita kerjakan 1 bulan lagi. Itu dia, Rif. Aku lagi ngamut banget buat bahas masalah kerjaan. Jadi, aku serahkan sama kamu ya. Lagian juga, itu kan juga teman kamu. Masa masih harus bareng sama aku? Aku bakalan ACC apapun yang kamu setujui. Ya kalau masalah itu ya emang seperti itu, emang tahun saya. Tapi kan dia itu juga pengen ketemu sama Pak Bos. Dia itu baru ketemu Pak Bos 1 kali, tapi dia ya pengen lebih akrab sama Pak Bos. Makanya dia itu kali ini mohon sama saya untuk dipertemukan lagi gitu. Ya udah, gini aja deh. Kalau udah urusan aku selesai, nanti aku bakalan ketemu. Aku cuma sebentar kok. Emang ada urusan apa sih, Bos? Kok sampai kayak menyampingkan masalah pekerjaan? Emang ada pekerjaan yang penting dari apa yang bakal kita omongin sama klien kita? Gini, Rif. Kamu tahu kan pacar aku bakalan ngelamar dia, Rif. Tapi aku masih belum yakin dengan sifat dia. Dia tuh sebenarnya mau terima aku dengan apa adanya, atau dia mau sama aku, pacaran sama aku selama ini. Karena ekonomi aku sekarang lagi bagus dan baik banget. Aku juga nggak tahu, Rif. Aku belum bisa menilai itu karena selama ini dia belum pernah melakukan kesalahan apapun sama aku. Ya, aku bingung harus dengan cara apa buat membuktikan kalau dia itu sebenarnya emang benar-benar tulus sayang dari hati sama aku. Tanpa melihat dari segi materi, tanpa melihat dari segi apapun. Ini aku bingung banget sekarang, Rif. Aku juga dilema, mau ngelamar. Aku takut dia cuma memanfaatkan aku, gak aku lamar. Takut dia ngerasa aku main-main. Ya kalau Bapak belum yakin, dia cari pacaran lagi aja. Oh, maaf ya, Rif. Aku meskipun kayak gini, aku bukan laki-laki murahan, Rif. Ya kalau belum yakin, nyari yang yakin aja. Iya. Daripada ntar ada sesuatu yang gak diinginkan di belakang hari kayak gitu kan. Iya, maksud aku kan gini ya, Rif. Kalau misalkan nih, aku cari pacar baru lagi, ya aku putus nih sama dia. Aku juga nggak tahu nih, pacar baru aku juga beneran tulus atau enggak sama aku. Aduh, gimana ya kalau mau membuktikan dia itu benar-benar baik atau dia itu orang yang bisa menerima Mas Bayu apa adanya. Gimana? Itu kok ada gembel. Sudah lihat kan? Itu bukan gembel, Rif. Itu tukang bersih-bersih. Tukang pakaiannya aja kayak gitu. Gimana kalau Mas Bayu cosplay jadi orang seperti itu? Nanti aku sewain dah apa aja yang diperlukan. Maksud kamu, aku pura-pura
miskin, pura-pura bangkrut. Ya bisa seperti itu ya, untuk menguji apa yang diinginkan Mas Bayu itu. Ya walaupun agak aneh orang yang emang nanti bilang aja kalau Mas Bayu itu ya pura-pura kaya, keadaan aslinya kurang seperti itu. Itu daripada Mas Bayu ya ngomong emang kaya bangkrut, kayaknya lebih nggak masuk akal. Tapi apa iya dia bakalan percaya, Rif? Secara kan dia tahu banget kalau aku ini seorang CEO perusahaan. Kalau masalah itu ya tergantung cara ngomongnya Mas Bayu. Gimana, gini aja deh, temen kamu itu kan kenal tuh sama pacar aku Ya. kamu minta tolong aja sama dia untuk ngasih tahu kalau aku udah bangkrut dan aku udah nggak punya apa-apa. Makanya sekarang aku mau ngelamar dia. Ya kamu sampaikan kayak gitu aja, aku ngelamar karena aku mau bangkrut. Itu dia. Gimana? Sip, saya setuju kalau masalah kayak gitu. Keren banget nih si siapa namanya, David ya. Ya. David itu kan kapan hari waktu pertama kali ketemu sama aku, dia juga sampaikan sama aku kalau misalkan dia itu ternyata temen akrabnya. Ya biar nanti saya omongin lebih serius biar dia itu bisa melanjutkan rencana-rencana apa yang Mas Bayu inginkan. Ya udah deh kalau kayak gitu kamu segera omongin ya sebelum Ya siap. pacar aku datang karena aku janjian di sini juga. Ya biar nanti sekalian kita ngomongin bisnis yang bakal kita kerjain. Ya udah deh, aku tunggu di sebelah sana ya. Sekalian aku cari peralatan. Ya siap. Kasih Arif. Ya. Kenapa sih kamu tiba-tiba ngajak aku tempat kayak gini sih? Aku sengaja ngajakin kamu, ya karena aku mau ketemuan sama Bayu. Kamu ngajak aku sih? Kenapa jadi nyamuk? Enggak, aku pengen kamu tuh di sini jadi saksi. Saksi? Maksudnya? Saksi orang pacaran atau gimana? Bayu tuh kayaknya mau ngelamar aku. Serius? Ya, aku denger itu sih. Jadi feeling aku kayaknya gak bakal salah. Makanya aku ngajak kamu ke sini. Aku pengen kamu jadi saksi sekaligus bantuin aku buat ngabadiin momen. Ya, aku mau ngebuktiin aja sama Bayu, sama semua orang kalau aku layak jadi calon istrinya. Memang layak banget sih. Tapi emang kamu yakin banget kalau misal Bayu mau lamar kamu? Iya. Dia bilang sama kamu? Nggak bilang sama aku. Kalau bilang kan nggak surprise. Ya aku denger aja. Oh iya. Ya ampun. Makanya aku Kamu mau nikah sih? Iya belum, Win. Kan cuma dilamar doang. Belum ketemu orang tua Itu juga. berarti udah ke arah situ. Iya kali aja cuma mau ngikat. Mungkin masih setahun 2 tahun ke depan kan bisa. Cuma artinya ini semua tuh nunjukin kalau ya aku calon yang pantas dan layak untuk Bayu. Dan aku nggak mau ada perempuan lain yang deketin dia. Ya kamu kan tahu secara dia punya semuanya. Perempuan mana sih yang nggak mau sama dia? Ya iya sih, bener banget. Dan kamu sayang banget ya sama Bayu. Ya Padahal banyak banget loh yang ngejar-ngejar kamu. iya banyak, tapi menurut aku yang paling baik Bayu. Tapi kamu serius gak sih? Kamu emang suka laki-laki yang sudah mapan. Tapi sama Bayu kamu ada perasaan gak sih? Ya aku nggak tahu ya. Ya sekedar ya udahlah. Dia sayang sama aku harus sayang sama dia. Dia baik sama aku harus baik sama dia. Aku nggak tahu cinta tuh sebenarnya kayak gimana. Emang Bayu pernah ngasih apa sih sama kamu? Ya yang pasti kalau aku jadi istrinya, aku bisa punya semuanya.
Kayak gitu kan? Bener, bener banget. Kamu bakal jadi perempuan yang kaya raya banget, dan kamu menjadi orang yang terpandang, ya kan? Iya. Nah itu yang kamu mau kan? Ya aku sebagai teman kamu, aku support kamu banget sih. Karena ini pilihan kamu, ya aku mau nemenin kamu di sini. Tapi kamu sudah yakin kan sama pilihan kamu? Kayaknya kamu kurang bahagia gitu loh menurut aku. Kamu gugup atau gimana sih? Gini ya. Daripada kita hanya mementingkan perasaan, kita hanya mementingkan perasaan kita, rasa cinta kita, tapi nanti serba kurang, percuma, ujung-ujungnya nggak bakal bahagia. Tapi kalau yang tadinya biasa aja, kalau kita berkecukupan, kita bisa bahagia. Bosen jalan-jalan, minta duit. Bosen belanja, minta duit. Itu kan udah bikin kita bahagia. Iya bener banget, emang duit adalah segalanya. Ya udah yuk. Oke, yuk. David kemana ya? Bukannya janjiannya di tempat ini ya? Bu Putri, Ya gimana? ya, Dari tadi kamu di sini? ya dari tadi Bu, nungguin Ibu. Jadi gini Bu, tadi malam saya udah janjian sama teman saya, kemudian saya mau ketemu di sini Bu, mau ngomongin masalah pekerjaan tentang kerjasama ini Bu. Iya, terus? Ya, kata teman saya itu, aku harus ketemu sama atasannya dulu. Seperti itu. Oh jadi gitu Fit. Terus kalau kamu emang mau ketemu sama teman kamu, kenapa harus ngajak aku? Kemarin pas waktu pertemuan pertama kamu nggak ngajak aku juga nggak ada apa-apa kok. Ya kemarin itu kan masih membahas tentang kerjasama itu Bu. Ya mungkin sekarang Ibu diperlukan untuk tanda tangan kerjasama tersebut Bu, tanda tangan kontrak maksudnya. Soalnya teman saya itu bilang beliau mau datang ke sini juga karena Ibu Putri datang bersama saya Bu. Tapi seharusnya saya diwakilin sama kamu juga bisa kan? Emang ini penting banget ya? Kayaknya pas waktu ada kerjasama dulu juga selalu kamu yang wakilin. Saya nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Tapi kenapa hari ini kamu ngedesak saya banget buat ketemu sama atasan teman kamu gitu? Ini masalahnya proyek besar. Kalau kemarin Ibu memberi kepercayaan kepada saya itu cuma proyek biasa Bu. Iya saya tahu Fit, cuman kan kita kalau ada meeting kan kita bisa ke tempat-tempat yang emang layak buat di tempat meeting. Kenapa kita harus ke taman kayak gini? Ini kan malah nggak sopan banget kalau kita ngajak ketemu di sini. Ya, aku juga nggak tahu masalah itu Bu. Teman saya bilang kalau ini atas perintah beliau. Jadi yang terpenting bukan dari perusahaan kita yang ngajak ketemu di tempat terbuka seperti ini Bu. Kalau misalkan kita yang mengajak di tempat yang tidak layak untuk membicarakan kontrak, ya kita bakal kena masalah. Tapi kalau dari pihak lain, ya menurut saya gak ada masalah Bu. Yang terpenting kerjasama ini terjalin dan menguntungkan untuk perusahaan Ibu. Ya udah kalau gitu, kalau bisa sih ya kamu tuh mengusulkan kita ketemunya di kantor aja atau di kafe-kafe terdekat sini. Kayaknya kurang enak deh kalau kita ngobrol di sini. Ya itu bisa dibicarakan nanti Bu. Yang terpenting Ibu bisa ketemu terlebih dahulu, ngobrol sedikit, kemudian saya bakal ngajak beliau untuk ke tempat yang lebih layak, yang lebih enak. Kalau tempat seperti ini ya bising, banyak orang, jadi bakal terganggu Bu. Iya ya udah kalau gitu berkas-berkasnya udah kamu siapin semua. Ibu tenang aja kalau misalnya itu adalah tanggung jawab saya Bu. Ibu tinggal tanda tangan kontrak aja, kemudian ya Ibu bisa menjalin kerjasama ini
enak Bu. Ya mungkin Ibu bisa akrab sama beliau atau Soalnya bulan kemarin flash disknya udah kamu tinggalin di kantor dan gak dibawa. Dan itu menghambat meeting kita. Hari ini enggak kan? saya minta maaf kalau masalah itu. Ibu selalu menyuruh saya untuk menyelesaikan laporan-laporan perusahaan sehingga saya tidak fokus dengan laporan yang harus dimeetingkan. Ya udah kalau gitu ini masih belum datang ya? Iya. Kalau gitu saya jalan-jalan dulu. Kalau emang udah datang atau deket-deket sini kamu bisa telepon aku ya. Siap Bu. Ibu hati-hati. Aku harus ketemu sama aku dulu. Mas. Dompetnya jatuh. Baik, Putri? dompet kamu. Oh, iya Put, aku mau ambil sesuatu tadi. Makasih ya Put. Iya sama-sama. Kamu apa kabar, Bay? Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu gimana Put? Kabar aku juga baik. Ada perlu kesini? Iya Put, aku kesini ada kepentingan kerjaan juga. Kamu ngapain kesini? Aku juga ada kepentingan kerja sih. Oh gitu. Bareng pacar kamu. Enggak kok. Oh ya, kamu sendirian? Aku sendirian bareng sama rekan kerjaku kok. Tapi kita pisah aja. Oh gitu. Kerjaan kamu gimana, Bay? Lancar? Alhamdulillah kerjaan aku lancar Put. Kamu belum nikah kan Put? Belum lah. Ya, soalnya kan aku udah lama banget ya dengar kabar tentang kamu. Iya, belum, Bay. Aku masih fokus sama kerjaan aku. Kamu nggak ada rasa benci apapun kan sama aku? Ya ngapain aku benci sama kamu, Bay? Kita dulu pernah ada hubungan, jadi nggak mungkin benci dong. Ya, Karena putusnya kita karena ada masalah. ya enggak. Soalnya kan kamu kadang nggak stabil Put. Ya enggak, aku nggak benci apapun. Kamu gimana? Masih anggap aku teman kamu kan? Oh iya dong, aku masih anggap kamu sebagai teman aku. Ya udah, kalau kayak gitu kamu lanjutin dulu kerjaan kamu. Iya, Nanti- kamu juga lanjutin kerjaan kamu ya. Sampai Silakan, ketemu balik ya, baik. Nyari kemana? Dari tadi aku udah nyari ini. Tapi belum ketemu juga. Ini jadi apa enggak sih? Padahal barusan aku udah ngomong sama Bu Putri. David Gunawan Sujatmiko. Kamu gimana sih? Time banget kamu. Biasanya kamu tuh selalu telat. Kok sekarang wah tembak. Emang ada apa sih? Kamu Ya tuh- ini masalah pekerjaan. Ya aku harus on time lah. Dan sebelum aku kesini, tadi aku ngobrol sama atasan aku. Ya ngomongin masalah pekerjaan ini. Emang kamu Ya. masih punya atasan gitu? Bukannya kamu tuh sekarang udah jadi pimpinan? Ya bukan Arif. Ya aku masih punya atasan. Ya gimana masalah pekerjaan? Oh, masalah kerjaan yang katanya kamu tuh pengen ketemu langsung sama bos aku. Ah, Kalau masalah itu gampang, semua bisa diatur. Tapi ada persyaratannya, Fit. Kamu harus penuhin persyaratan itu. persyaratan apa lagi? Bukannya kemarin udah kita bahas semuanya. Kalau masalah itu, ini di luar dari persyaratannya itu. Tapi bukan persyaratan sih, tapi bisa dibilang minta tolong sama kamu. Bos aku yang minta tolong langsung sama kamu. Bukannya. Iya. Dengan kamu bisa membantu bos aku, ya bos aku pasti juga bakalan respect banget dong sama kamu. Dan semua pekerjaan yang ada di perusahaan, nantinya bisa kita jalin kerja sama lah. Kayak gitu. Oh enggak? Iya, dengan senang hati aku bakal ngebantu. Emang apa yang harus aku lakukan nih?
kamu kan kenal banget tuh sama pacar dari bos aku. Hah? Teman dekat bos aku. Itu, cewek itu. Iya tahu. Terus Nah, aku harus ngapain dia? selama bos aku tuh pacaran sama dia, bos aku tuh masih ngerasa nggak yakin Fit. Dia itu nggak pernah melakukan kesalahan apapun. Nah itu yang bikin bos aku tuh ngerasa gimana ya? Belum yakin 100%. Dia itu, bos aku itu mau nguji dia gitu loh. Menguji dengan cara? Nanti kamu bilang kalau bos aku itu banyak utang sama perusahaan kamu. Sampai-sampai perusahaan dia itu Mau gulung tikar. Nah, bisa bilang seperti itu, Fit. Dengan cara itu, ya kita bisa lihat sendiri karakter pacar bos aku itu. Berarti bos kamu udah mulai serius nih ya. Ya. Dengan cara seperti ini, itu risikonya sangat besar banget. Antara dia tulus atau cuma pura-pura tulus. Dan nanti ya perempuan itu bakal ninggalin dia kalau emang dia cuma melihat hartanya. Itu yang bos aku maksud. Ya udahlah. Ya aku bakal lakukan dengan rencana kamu. Ya. Aku bakal pura-pura bilang kalau bos kamu udah bangkrut. Kemudian Kenapa saya minta tolong ini sama kamu, Fit? Kalau seandainya bos saya melakukan itu dengan sendirinya tanpa bantuan kamu, yang ada pacarnya itu nggak bakalan percaya. Mana ada orang yang udah sukses kayak itu tiba-tiba bangkrut, kecuali dia dengar dari temen deketnya sendiri. iya deh, kamu tenang aja. Aku bakal lakukan semuanya demi kamu dan ya bos kamu. Nah, kebetulan nih hari ini katanya bos aku itu mau melancarkan rencananya hari ini. Jadi sekalian nanti ketemu bos aku, kita selesaikan rencana ini dulu. Setelah itu kita ngomongin deh semua bisnis dan kerja sama perusahaan kita. Ya udah, aku bakal lakukan ya apa yang kamu suruh. Aku bakal ya deketin dia. Aku mencoba untuk menjelaskan semuanya sama dia. Ya kamu boleh aja sih pura-pura deketin dia, apalagi sekarang posisi kamu lebih tinggi dari bos aku. Bisa juga. Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu, biar aku lakukan sendiri. Oke? Sip, saya percaya sama kamu. Ya, aku tinggal dulu ya. Oke, nanti aku kabarin dah. Ya. Nah, semua udah berjalan lancar. Tinggal tunggu eksekusi aja. Mana sih? Gak tahu deh, tunggu aja bentar. Kamu jangan bad mood dong. Kamu tuh harus mempersiapkan diri. Kayak gitu kamu harusnya pakai dress gak sih? Kamu pakai baju kayak gitu sih? Nggak usah, nyantai aja. Vivi, Hey, kamu udah dari tadi di sini. baru aja. Kamu ngapain di sini? Ya, barusan aku habis ketemu sama anak buah pacar kamu. Oh, ada urusan kerjaan. Iya. Ya, rencananya kan Aku juga mau ketemu Bayu sih di sini. Dia ngajak aku ketemu. oh gitu. Ya, aku harus jelasin semuanya sama kamu Vivi, sebelum terlambat. Rencananya perusahaan pacar kamu itu menjalin kerjasama dengan perusahaan bos aku. Oh ya udah bagus kalau gitu. Terus Tapi barusan anak buah pacar kamu itu membatalkan kerjasama ini karena sudah tidak mempunyai banyak uang untuk bekerja sama dengan perusahaan. Maksudnya? maksudnya apa? Ini pacar kamu belum ngasih tahu. Aku pikir kamu udah tahu. Ini kamu lagi ngomongin apa sih? Gimana sih? Ada apa sih, Masalah Fit? besar Kamu seperti cerita deh ini. sama aku. Ya udah Devi, karena aku temen kamu ya, aku gak mau kamu terjerumus ke jalan yang salah. Jahat Gini. ya? Pacar kamu sekarang itu udah hampir bangkrut. Vi, ini serius? Kamu gak bercanda kan? Tapi kayaknya perusahaan sebesar itu bangkrut pun masih bisa naik lagi kan, Vi? Iya kan? Bayu nggak cerita itu. Ya mungkin Bayu ngajak kamu ketemu ke sini mau membicarakan tentang itu. Vi. Ya aku takutnya mobil yang kamu pakai itu bakal diambil sama Bayu.
Karena buat menutupi Iya nggak utang-utang mungkin. ke bank. Bayu udah beliin mobil itu buat aku. Tapi bisa jadi, Vi. Karena dia bakal cari segala cara untuk bisa keluar dari masalah itu ya kan? Bisa jadi dia ngajak kamu ketemu di sini bukan untuk ngelamar kamu, atau mungkin dia mau ngelamar kamu untuk menumpang hidup. Vi nggak mungkin, nggak. Vi jangan ya. Kok jadi gini sih? Pantas dari kemarin dia tuh nggak ada obrolan buat ngelamar aku, tapi tiba-tiba dia pengen ngelamar aku. Kan aneh kan, Vi? Fit, jadi serius, Fit. Kamu kan bentar lagi bakal ketemu sama Bayu, ya. Kamu alangkah baiknya tanya langsung sama Bayu gimana keadaan dia sekarang. Ya kalau misalkan kamu nerima dia dari nol lagi, mau berusaha lagi bareng sama dia, ya itu keputusan kamu. Kalau misalkan kamu mau ninggalin dia, ya itu hak kamu juga, Bi. Aduh. Tinggalin dia sih. Ya nggak mungkin dong aku nikah cuma untuk hidup susah, Fit. Tapi masa iya sih, Win? Ya nggak mungkin kan di dunia ini. Bi, Itu alasan termasuk akal kenapa dia pengen nikahin kamu dan pengen ngelamar kamu sekarang juga. ya kalau pembisnis, kalau dia untung dia lebih kaya dari sekarang, tapi kalau dia rugi, dia bakal menjadi gelandangan. Ya, itu dalam Kemungkinan bisnis. besar dia bakal rugi kayak gini. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi, Vi. Udah Terus deh. aku harus gimana? Nggak mungkin kan? Udah tinggal diputusin aja, gampang kan? Aku nggak mau ya kalau misal aku punya teman yang hidupnya susah. Ya udah gini. Sebelum dia cerita sama aku bakal mutusin dia. Seolah-olah ya aku mutusin dia bukan karena dia bangkrut. Ya gak apa-apa kalau misal kamu mau bilang kalau misal kamu nggak bisa nerima dia karena dia udah bangkrut. Ya udah kalian berdua tinggalin aku nggak apa-apa. Aku ngobrol dulu. Nanti kalau emang ada waktu kamu nyamperin aku deh. Kalau saran aku kamu ngomong aja ya, Vi, semuanya. Aku pergi dulu ya. Nggak usah dipendam. Aku minta maaf karena udah bikin kamu kaget seperti ini. Aku jagain mobil kamu ya, takut diambil. Jadi Bayu pengen ketemu aku cuma buat bilang kalau sebenarnya dia nggak baik-baik aja. Vivi, kamu dari tadi nungguin aku di sini. Kok baju kamu kayak gitu sih? Bayu, ada hal penting yang mau aku obrolin sama kamu. Sebelum itu, aku boleh ngomong? Boleh aku dulu nggak yang ngomong? Boleh. Bayu, aku tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja sih. Gini, oke, kita pacaran kan juga nggak terlalu lama, cuma ya hampir 2 tahun lah. Kenapa ya? Aku makin kesini ngerasa kita tuh nggak cocok. Maksud kamu? Gak cocok gimana, Vi? Ya daripada harus dipaksa untuk menikah. Gini, Vi. Sebelumnya aku boleh ngomong dulu nggak? Iya, sebenarnya aku pengen kita udahan. Maksud kamu putus? Vi, Ya kamu bisa cari perempuan lain yang jauh lebih baik. Karena kamu kan punya semuanya baik. Dan aku juga rasa sebenarnya aku nggak benar-benar cinta sama kamu. Vi, aku datang ke sini buat ngelamar kamu, Vi. Karena aku udah ngerasa yakin kalau kamu tuh adalah wanita yang tepat buat jadi calon istri aku. Ngelamar pakai apa? Ya. Mana cincinnya? Ini kan cuma simbol, Vi. Nanti aku bakalan beliin kamu. Kamu minta cincin apapun, tapi aku harus tahu dulu kamu mau terima aku atau enggak. Kamu mau ngelamar aku bawa kayak ginian? Padahal sebelumnya kamu pernah kasih aku mobil. Kenapa cuma kayak ginian, Bay? Itu kan Simbol, cincin. Ya harusnya kamu siapin dulu, baru kamu bilang untuk ngelamar aku. Tapi ya udahlah. Aku nggak bisa. Kita putus ya. Vi, kenapa tiba-tiba kamu mutusin aku, Vi? Ya aku bilang aku ngerasa udah nggak cocok lagi sama kamu. Bukan karena hal apapun, karena ya aku nggak tahu apapun soal kamu gitu kan. Bohong, Vi. Kamu udah tahu kan kalau aku bangkrut?
Kamu juga udah tahu kan kalau aku udah gak punya apa-apa sekarang. Bangkrut, Bay. Kok bisa sih? Udah Devi, kamu gak usah pura-pura. Kamu nggak mungkin mutusin aku tiba-tiba kayak gini kalau kamu nggak tahu keadaan aku sekarang. Kalau misalkan kamu memang nggak ada perasaan dari awal, nggak usah buang-buang waktu buat bareng sama aku, Vi. Aku pikir kamu itu wanita yang baik. Kamu mau terima aku apa adanya sesuai dengan apa yang kamu omongin di awal sama aku, Vi. Bay, udah stop. Ya udah, aku tahu kalau kamu bangkrut. Aku udah denger dari David. Aku nggak mau lagi belaga baik di sini. Bener kan? Saran aku kamu gak usah nerima orang kayak dia, Vi. Ya udah, jelaskan. Aku mau putus. Aku nikah tujuannya buat bahagia, bukan untuk sengsara. Dan aku nggak bisa balikin ini ya, karena kan ini udah kamu kasih ke aku. Ya iyalah, masa udah dikasih udah ambil lagi sih, gak punya malu banget. Kamu kalau ada masalah sama perusahaan, kamu cari solusi di luar. Aku nggak bisa bantuin kamu. Kamu sengaja ya mau ngelamar Vivi buat bisa numpang hidup, iya kan? Meskipun keadaan aku lagi nggak baik-baik aja, aku lagi bangkrut kayak gini, pantang buat aku buat minta bantu sama perempuan. Ya udah, kamu ngelamar aku aja nggak mampu. Pakai bunga kayak gini lagi yang dibawa. Kamu dilamar pakai bunga kayak gini. Mau pikir cukup kayak gitu? Kamu mau lihat Vivi cuma perempuan sesepele itu? Ya udahlah, daripada Kamu udah nggak banggain, Vi. berantem kayak gini, daripada kamu ngerasa terhina di sini, ya udah, kita udahan aja. Kita udahin semuanya dengan baik. Kita udah nggak ada hubungan apapun. Jadi kalaupun ada laki-laki yang mau nerima aku, pengen deket sama aku, nggak ada salahnya aku untuk terima. Karena kita Percuma udah ya, Vi. selesai. Iyalah, Vi. Percuma aku ngejalin hubungan selama 2 tahun sama kamu. Itu buang-buang waktu aku banget sih. Seharusnya aku bisa dapat uang yang jauh lebih banyak daripada aku harus jalan hubungan yang nggak penting sama kamu. Oh. Aku kecewa sama kamu, Vi. Kamu perhitungan. Aku bukan berhitungan, Vi. Selama ini aku udah berikan semuanya sama kamu. Tapi ini yang aku dapat dari kamu. Makasih ya, Vi. Vi, udah deh. Kalau udah susah tuh emang kayak gitu, Vi. Aku Dia jahat bakal- banget nggak sih sama dia? Vi, enggak. Kamu udah berkeputusan yang tepat banget ini menurut aku. Kalau misal kamu ngelanjutin hubungan sama dia, gimana hidup kamu mau jadi gembel sama dia? Paling bentar lagi juga dia bakal ngemis tuh lampu merah. Udah. Aku gak nyangka banget sama Vivi. Ternyata selama ini dia cuma manfaatin aku. Untung aja aku nggak taruh perasaan sepenuhnya sama dia. Aku nyesel banget dulu aku sampai ini sama Putri. Baik, Putri? kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain, Put. Duduk, Put. Sini, Put. Nggak apa-apa, aku temenin kamu. Nggak apa-apa emang, kenapa, Put? Ya enggak, takut pacar kamu malah mikir yang enggak lagi. Aku udah gak punya pacar, Put. Baru tadi kamu masih punya pacar, baik. Tiba-tiba sekarang udah nggak punya aja. Dia udah mutusin aku, Put. Gara-gara aku bangkrut. Dan udah gak punya Bangkrut? Iya, Put. Dan itu hal yang sangat wajar. Lagian mana ada sih, Put, perempuan zaman sekarang yang mau sama laki-laki yang udah gak punya apa-apa seperti aku. Bangkrut sejak kapan, baik? Tadi kamu nggak cerita apapun sama aku pas kita ketemu pertama. Ya nggak mungkin juga aku cerita sama kamu, Put, karena aku harus menghargai pacar aku waktu itu. Kamu kan juga mantan aku, Put. Tapi setidaknya kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama aku, baik. Kalaupun pacar kamu, Mantan, Put. ya kalaupun mantan kamu udah nggak mau sama kamu, masih ada aku yang selalu bisa nemenin kamu kan? Emang kamu masih mau dengerin cerita aku, Put? Aku udah gak punya apa-apa kayak gini. Baik, dari dulu aku selalu dengerin cerita kamu, apapun itu. Kenapa kamu masih baik sama aku, Put? Ya nggak ada salahnya aku baik sama kamu. Gimana kamu mau ceritakan sama aku? Kalau kamu banyak masalah, kamu bisa hubungin aku kok. Sekarang aku udah gak ada masalah lagi. Karena aku udah putus sama dia. Sebenarnya yang jadi masalah karena aku masih pacaran sama dia, Put. Udah selama ini aku udah turutin kemauan dia. Dari awal aku udah feeling sih. Tapi apa yang dia katakan tadi itu bener-bener di luar apa yang aku bayangkan selama ini.
Kan dia jahat banget jadi perempuan Put. Udah, kamu yang sabar. Mungkin pacar kamu bukan jodoh kamu yang sekarang. Mantap Put. Iya, mantan kamu bukan jodoh kamu yang sekarang, Bay. Masih banyak perempuan yang bisa nerima kamu apa adanya, dan masih banyak perempuan yang baik sama kamu. Siapa Put? Gak ada perempuan yang mau sama aku sekarang. Kamu juga gak bakalan, ya mungkin kamu cuma karena kasihan aja sekarang kayak gini. Nanti bakalan aku hubungin, kamu bakalan hilang Put. Sebenarnya aku masih sayang sama kamu, Bay. Aku nggak pacaran sampai detik ini, dan aku nggak nikah karena aku nggak bisa lupa sama kamu. Iya, maaf kalau aku terlalu jujur sama kamu. Kalau kamu emang udah nggak ada perasaan sama aku, nggak apa-apa kok. Aku ada perasaan sama kamu. Cuman aku mau ngomong kemarin, aku takut kamu punya pacar Put. Aku nggak punya pacar, Bay. Terus alasan kamu buat pacaran sama orang lain kenapa? Iya, karena waktu itu cuman kasihan sama dia Put. Karena aku putus sama kamu, karena kamu ngambek sama aku Put. Dan aku kasihan sama dia. Bukan aku kok yang ngajak pacaran duluan. Aku cuman kasihan karena dia tuh dari orang nggak punya. Dan setelah dia sekarang kayak gitu, ekonominya stabil malah kayak gini setelah aku bantuin. Jangan pacaran sama orang karena kasihan, Bay. Tapi karena kamu sayang sama orang itu. Aku juga masih sayang sama kamu. Bukan karena kasihan kan? Karena aku udah nyatain perasaan aku duluan sama kamu. Bukan karena itu Pun, tapi karena emang dari awal kamu itu cinta pertama aku. Lebay, tau nggak? Aku beneran Pun. Dan sekarang aku lihat kamu tuh benar-benar cantik banget. Itu juga termasuk gombalan yang pertama sih. Ya aku Dari sekian lama kamu nggak pernah gombal sama aku, dan sekarang kamu udah mulai. bukan gombal Pun. Emang aku dari dulu pernah ngomong ke wanita-wanita lain mereka cantik. Nggak pernah kok. Ya kamu kan nggak kira jujur juga sama aku. Ya aku emang udah jujur sama kamu Pun. Aku nggak pernah bilang, bukan nggak pernah sih. Iya kalau emang cantik ya aku bilang cantik Pun. Tapi selama ini cuman kamu yang menurut aku paling cantik. Ya udah, sekarang kerjaan kamu gimana? Udah selesai? Gak mau bahas masalah kerjaan. Nanti aku bahas masalah itu. Kamu mau nggak buat balik sama aku? Aku mau balik sama kamu. Ya udah deh kalau kayak gitu kita pindah tempat itu. Soalnya aku takut temen aku lagi nyariin aku. Aku ada gitu? janji juga. Kamu bareng sama temen kamu? Ya aku bareng sama temen aku. Boleh? Pegang tangan aku. Beneran nih kamu gak punya pacar kan? Iya, Bay, beneran. Kamu beneran mau balik sama aku kan Put? Aku beneran, Bay. Oke deh kalau kayak gitu. Fit, makasih ya. Maksudnya? Ya makasih untuk informasi yang udah kamu kasih ke aku. Berarti kamu udah ketemu sama Bayu? Udah aku putusin kok. Hah? Udah kamu putusin? Ya ngapain coba aku bertahan sama orang yang gak punya duit. Aku itu nikah ya buat seneng. Ya bagus Ya, lah. tapi kenapa kamu kayak segini sih, Vi? Iya. Kamu kurang puas ya? Kamu kecewa? Iya, aku ngerti kamu pasti kecewa banget sama keadaan ini. Kamu udah berharap banget sama Bayu, tapi Bayu malah ngecewain kamu. Dan dia malah balik marah sama kamu. Ya udah nggak Bisa apa-apa. dia minta maaf sama kamu. Kalau sedih mah itu biasa. Yang terpenting kamu udah ambil keputusan yang tepat dan kamu berhak bahagia dan berhak mendapatkan laki-laki yang menjadi impian kamu. Oh iya. Bukannya kamu punya temen yang mau kenal sama aku? Kamu bilang aja sama dia, aku udah nggak sama Bayu. Oke kok, kapan dia mau ngajakin aku makan malam bisa diatur. Dari Yaudah. dulu kan aku nolak dia. Kalau misalkan kamu nanti belum nggak ada acara, ya, aku bakal ajak temen aku buat ketemu sama kamu terakhir. Daripada aku sedih. Nggak apa-apa kan aku kayak gini. Ya, gak apa-apa banget dong. Ya, kamu harus move on. Kamu kencan aja sama laki-laki yang kamu sukai. Bener banget tuh. Oh ya,
daripada kamu sedih ya di sini, mendingan kamu ikut aku. Ikut. Iya, ada kejutan yang bakal aku kasihkan sama kamu. Kejutan apa? Kamu nyoba buat ngehibur aku? Tenang aja lagi, selama ada pengganti yang jauh lebih baik dari Bayu, aku nggak bakal sedih kok. Tapi aku dengan kamu, aku gak mau kamu terus-terusan sedih, murung, mikirin si Bayu. Ya daripada kamu di sini, kesel, mendingan kamu ikut aku. Ya mungkin sedikit menghibur kamu, bikin kamu tersenyum, ya gak ada salahnya kan? Gimana? Tapi yakin nih surprise-nya bakal seru, jangan-jangan biasa aja. Percaya deh kamu sama David. David itu bukan orang sembarangan. Dia bakal lebih baik daripada Bayu itu, ya kan? Aku udah punya uang ya, dan aku gak bakal memberikan kejutan yang biasa aja, ya enggak? Niat banget sih kamu jadi temen aku. Tapi awas ya, kalau sampai ngecewain, aku habisin dong. Udah, Yaudah, yuk. tenang aja. Yakin ya, aman ya? Ya. Saya deh sama David. Aku makasih banyak ya Put. Kamu udah mau terima aku. Padahal karena aku nggak punya apa-apa Put. Apaan sih, Bay? Kenapa kamu selalu ngungkit itu terus sih sama aku? Aku tuh udah... Kamu kenal deh. Kenal apa dia, kan atasannya David. Teman saya. Pak Arif yang kerja sama-sama saya kan di perusahaan saya. Benar. Dan barusan saya udah ketemu David dan dia setuju untuk membantu ngejalan. David, Udah selesai, udah diputusin. Dan baik, kamu atasan Pak Arif. aku bisa jelasin Put. Jelasin gimana? Jadi selama ini Bentar. Ini rencana kedua. Bentar. Ini TV kenapa datang ke sini lagi? Ini David juga. kok kamu ngajakin aku di sini sih? Ya, ini yang aku maksud, kejutan buat kamu. Kejutan apa nih? Kejutan apa? Ya udah, aku mau jujur deh. Aku nggak bangkrut kok, Vi. Aku emang sengaja minta tolong sama David supaya ngomong sama kamu kalau aku bangkrut. Sebelum aku bener-bener yakin kamu bakalan jadi calon istri aku, Vi. Tapi ternyata yang selama ini udah aku perjuangkan, Vi, kamu malah ngecewain aku. Kamu ninggalin aku setelah kamu tahu aku bangkrut. David, Ya. Dan kamu tahu, Vi, siapa yang terima aku dalam kondisi seperti ini? Orang yang pernah aku sakitin, Vi. Putri. Dia itu jauh lebih baik daripada kamu, Vi. Dia itu CEO perusahaan juga, tapi dia masih mau terima aku kok, meskipun aku nggak punya apapun. kamu kok tega banget sih kayak gini Kamu sama... yang tega sama aku, Vi. Aku kurang apa selama ini? Mobil aku beliin, rumah aku beliin. Apa yang nggak aku kasih sama kamu? Kamu malah kayak gini sama aku, Vi. David, Barusan kan aku udah ngasih pilihan. Kamu mau berjuang dari nol atau kamu meninggalin dia? Ternyata kamu ambil pilihan yang harus meninggalkan. ya itu artinya kamu nyuruh aku buat ninggalin dia. Udah deh, sekarang kamu gak usah drama di sini, Vi. Aku udah muak banget ngeliat kamu. Mending kamu pergi deh dari sini dan bawa teman kamu ini. Bay, tapi Bay, Udah deh, kamu bisa kasih kesempatan kamu sama juga aku, ya. Bay. Bentar. Kerja sama. Fit, maksudnya gimana sih? Put, aku minta maaf ya, Put. Aku bohong sama kamu tadi. Ya kenapa harus bohong, Bay? Ya, Apa kalau- coba gunanya buat kamu bohong sama aku? Kalau misalkan aku nggak gitu, kamu nggak bakalan respect sama aku. Ya nggak Kan gitu aku juga nggak- caranya. Kan aku nggak tahu kalau ternyata kamu masih ada perasaan sama aku, Put. Dan aku mau ngelamar kamu buat jadi istri aku. Ya, karena aku udah bilang sama kamu, Rif, siapapun yang terima aku apa adanya, dan kebetulan aku juga masih sayang banget sama Putri. Kalau sama bos, siapa sih yang nggak mau, bos? Lagi udah kayak gini. Enak banget. Tapi kamu kayak gini bukan karena kamu baru putus sama Vivi kan? Emang aku dari dulu pernah jujur urusan perasaan sama kamu. Bukannya kemarin bisa ibu menceritakan tentang Fit,
Fit, mending kamu sama Pak Arif ngomongin tentang pekerjaan deh. Yaudah, Tentang yaudah. Apa, Fit? Ya, tentang menceritakan tentang seorang cowok katanya masih belum bisa melupakan. Fit, Fit, kamu buka aib aku. Ya udah Ya. deh, kalau kayak gitu mending kalian pergi deh. Aku mau ngomong sama Putri. Siapa? Siapa nih? Put, Kamu seneng? ya seneng Put, siapa yang nggak seneng bisa bareng sama kamu. Ya udah, terus. Kamu mau buat jadi istri aku? Aku mau kalau kamu maksa. Aku nggak maksa sih sebenarnya Put. Oh, nggak maksa, ya udah. Kalau nggak maksa. Aku benar-benar sayang sama kamu. Put. Aku juga sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku. Iya udah, kalau kayak gitu aku mau hari ini mempersiapkan semuanya. Aku mau ngomong sama orang tua aku dan aku mau langsung ketemu sama orang tua kamu. Oh, kamu udah siap? Aku udah siap banget Put. Ya udah kalau gitu. Aku juga siap. Ya udah kalau kayak gitu kita mending susulin Arif sama David. Aku mau minta bantu sama mereka buat mempersiapkan semuanya juga.